Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Manchester United khawatir Mason Mount akan absen hingga Maret tahun depan. Talksport. Kabar selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe dan petinggi Manchester United akan membiarkan Ruben Amorim untuk memutuskan masa depan Marcus Rashford. Ratcliffe tidak akan mengintervensi, meski keputusan Amorim untuk meninggalkan nama Rashford dari seleksi dapat menurunkan nilai pasar sang pemain. Ian Whittle Times. Kabar selanjutnya, selama kunjungan inspektur kebersihan baru-baru ini, Manchester United diberi peringkat 2 dari 5 bintang, dengan ditemukannya kotoran tikus di area corporate suite dan kios makanan. Ini adalah penurunan dari rating 4 bintang yang mereka miliki sebelumnya. Juru bicara klub menyebut jika United menerapkan sistem pengendalian hama yang kuat di Old Trafford, dengan beberapa pemeriksaan mingguan dilakukan di semua area catering. Tindakan ketat diambil untuk memastikan tingkat kebersihan dan kebersihan yang tinggi dimanapun makanan disimpan, disiapkan, dan disajikan. Jika insiden seperti ini terjadi di stadion, tindakan akan diambil. Mike Keegan, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Kepala Koki tim utama Manchester United, Omar Meziane, telah memutuskan untuk meninggalkan klub setelah 2 tahun bekerja di Manchester United. Omar akan menjadi koki eksekutif di tim Formula 1 McLaren. Dia sangat populer di kalangan pemain tim utama United. Mailsport. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim dan staf pelatihnya terkesan dengan duo penyerang Cido Obi Martin dan Gabriele Biancheri. Pasangan ini menarik perhatian para pelatih tim utama dengan penampilan mereka musim ini. Kabar selanjutnya, Diogo Dalot menghabiskan malam Natalnya bersama Lee Fisher, lembaga amal tunawisma tertua di Manchester, sekaligus untuk memberikan support terhadap mereka. Dalot juga telah memberikan tiket pertandingan Manchester United melawan Newcastle kepada relawan Lee Fisher. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford ingin meninggalkan Manchester United. James Ducker, Telegraph. Rashford tidak senang karena MU mencari pembeli potensial untuk dia tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Men. Tara Marcus. Kabar selanjutnya, Omar berada pada anggota staf pada awal Desember. Saya tahu ini merupakan tahun yang sulit dan saya tidak bisa menjanjikan tahun depan tidak akan sesulit ini. Sebuah pidato yang memberikan kesan kepada banyak orang yang hadir bahwa akan semakin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan di tahun kedua INEOS. Ruben Amorim ada di sana dan mengatakan dia tahu apa yang terjadi di lapangan berdampak pada apa yang terjadi di luar lapangan. Pesannya diterima dengan sangat baik. Ketika dia mengetahui bahwa tradisi tunjangan staf perjalanan, makanan dan akomodasi dihilangkan untuk final FA Cup melawan City, Bruno Fernandes sangat terkejut sehingga ia menemui manajemen dan menawarkan untuk membayar semua biaya tambahan dari kantongnya sendiri, tetapi manajemen menolaknya. The Athletic. Kabar selanjutnya, para pemain Manchester United merasa sedikit kecewa dengan Marcus Rashford dan tindakannya setelah derby Manchester. Mereka merasa bahwa dia memilih waktu yang salah untuk melakukan wawancara kepada salah satu media Inggris dan mengubah momentum di balik kemenangan melawan Manchester City. Men. Kabar selanjutnya, Casemiro sudah tak kerasan dan ingin keluar dari Manchester United pada jendela transfer Januari ini. Beberapa klub Saudi tertarik untuk mengontraknya yang salah satu diperkirakan Al Nassr. United siap menjualnya dengan harga sekitar pound sterling 15 per 20 juta cut-off side. Kabar selanjutnya, Joshua Zirkzee menjadi target potensial Napoli jika mampu menjual Victor Osimhen. Meski begitu, hal ini masih harus melihat apakah Manchester United bersedia melepas atau tidak striker asal Belanda tersebut. Il Mattino via GIFN. Kabar selanjutnya, diperkirakan Manchester United berhasil menghemat sekitar 250 pound dengan membatalkan acara Natal. Meskipun begitu, membatalkan pesta Natal ini menyebabkan kemarahan yang meluas di sekitar klub. The Athletic. Kabar selanjutnya, para petinggi Barcelona sangat meminati Marcus Rashford. Namun karena tidak memiliki uang, mereka ingin menggunakan Ansu Fati dalam sebuah kesepakatan pertukaran untuk mencoba membawa bintang Manchester United tersebut ke Catalonia. Tim Talk. Kabar selanjutnya, Manchester United mempertimbangkan Gregor Kobel untuk menjadi saingan Andre Onana musim depan. Amorim sangat menghargai Kobel dan dia menyarankannya kepada Dewan untuk musim depan. Tim Talk. Kabar selanjutnya, Manchester United telah ditawari kesempatan untuk merekrut Victor Osimhen pada bulan Januari dan Napoli terbuka untuk kesepakatan pertukaran pemain. Graeme Bailey dan Jamie Bejois.
Napoli mengagumi Marcus Rashford dan terbuka untuk kesepakatan pertukaran pemain dengan Victor Osimhen, Graeme Bailey. Kabar selanjutnya, ketertarikan Manchester United lebih konkret dibandingkan Liverpool untuk Milos Kerkez. Selain itu, selama tahun 2025 dan 2026 mendatang, Financial Fair Play (FFP) akan menjadi topik yang sangat penting bagi Manchester United. Menghasilkan pendapatan dari penjualan pemain akan sangat penting bagi klub Fabrizio Romano via Men in Blazers. Milos Kerkez lebih berpeluang bergabung dengan Manchester United dibandingkan Liverpool. Sang pemain memiliki koneksi pribadi dengan United melalui keluarganya dan ini menjadi faktor pendorongnya Anfield Sector. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tidak mendapat tekanan dari Dewan Manchester United untuk mengeluarkan Marcus Rashford dari skuad. Omar Berrada maupun Jason Wilcox tidak ikut campur dalam pemilihan pemain oleh Amorim. Samuel Luhus MEN. Kabar selanjutnya, Gary Neville, suatu hal harus diubah di Manchester United, kita sering kali membahas mengenai kultur. Kalau ada pemain yang tak cukup sesuai, untuk satu alasan atau yang lain, kalau mereka tak cukup mempunyai kualitas, mereka harus dipersilahkan pergi. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tahu sekarang, 5 manajer sebelum dia sudah gagal. Beberapa dari mereka sudah menunjukkan kepercayaan pada para pemain-pemain yang sama. Ini adalah kasus melindungi dirinya sendiri dan melakukan hal benar untuk dirinya sendiri dan klub. Kabar selanjutnya, Galatasaray ingin mendatangkan Marcus Rashford dengan status pinjaman. Mereka akan segera memulai negosiasi, @Fanatic Counter. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 25 Desember tahun 2005, Manchester United mengumumkan penandatanganan Nemanja Vidic. Ia digaet dari Spartak Moskow dengan mahar setara 7 juta pound. Ia baru akan bergabung dengan Manchester United pada tanggal 5 Januari tahun 2006 setelah mengurus berkas dan surat permohonan izin kerjanya di Inggris. 300 laga, 68% win rate, 21 gol, 15 trofi. Kabar selanjutnya, Manchester United khawatir Mason Mount akan absen hingga bulan Maret, @Talksport. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 25 Desember tahun 1953, legenda Manchester United yang juga merupakan salah satu anggota The Busby Babes yakni Tommy Taylor mencetak hat-trick ke gawang Sheffield Wednesday tepat di hari Natal, dan Taylor adalah satu-satunya pemain yang mampu mencetak hat-trick di hari Natal. Kabar selanjutnya, Manchester United telah ditawari kesempatan untuk merekrut Victor Osimhen pada bulan Januari dan Napoli terbuka untuk kesepakatan pertukaran pemain. Joshua Zirkzee atau Marcus Rashford yang mereka inginkan. @Graeme Bailey, Ilmatinovia Akeong _GIFN. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.